Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi sayyidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ya, terima kasih. Sebagai sesi kelima ini diawali dengan apa yang terakhir kita diskusikan, yaitu ujungnya pada pengertian dan pemahaman bahwa sains itu tidak bebas nilai. Artinya kalau sains tidak bebas nilai itu punya visi dan punya misi. Dan tentu kalau ada visi dan misi, sebagaimana diawali sebelumnya, itu ada pemilik, ada pengelola, bahkan ada yang mengendalikan. Ini pengertiannya, dan sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa visi dari sains pada hakikatnya sesuai dengan apa yang kandung di dalam tuntunan Islam. Sains itu membangun masyarakat terbaik. Khairul umatan ukhrijat linas soalnya. Ini secara keseluruhan umat. Sedangkan kalau secara individual itu disebutnya ketakwaan. Yang paling bertakwa itu yang paling tinggi nilainya. Kemudian misinya tentu yaitu pada dasarnya membangun masyarakat yang boleh dikatakan sesuai dengan nilai-nilai utama Islam dasarnya, yaitu kalimat syahadat, menegakkan tauhidullah, misinya. Jadi segala sesuatu itu sebagai sumbernya. Lalu yang kedua, misinya itu membentuk kekhalifahan, pengelola, yang karakter-karakternya itu malah lebih spesifik dinyatakan di dalam surat Al-Imran itu sebagai ulul albab. Lalu proses yang harus diikuti, tentu ada hal-hal yang mungkin kita ketahui sesuatu yang akan memberikan kualitas terbaik itu harus ada evaluasi dan ujian. Maka kemampuan melewati ujian atau evaluasi itu tentu harus kuat menghadapi tantangan dan hambatan yang sering sesungguhnya itu adalah wujud dari perilaku iblis. Nah, ini performan manusia. Saya coba lihat, mungkin kurang tepat, nanti bisa didiskusikan dan bisa dikembangkan, bahwa seorang muslim itu tentu harus faqih, sidik. Lalu sesuai dengan konsep pengertian amanah yang diberikan sebagai imamah, khalifah, yang memiliki tugas amanah dan harus terus berkelanjutan, sustainable atau istiqomah, yang dapat dinyatakan bentuk-bentuk implementasinya ya bisa pernah disampaikan pada waktu sebelumnya, itu didasarkan membangun masyarakat ilmiah yang dasarnya adalah fikir dan zikir untuk buat kerangka pikir atau mindset yang teratur, tepat, cepat, teliti, dan cermat. Lalu tentu didasari oleh pemahaman pengetahuan dasar tentang siapa, mengapa, di mana, untuk apa, yang kemarin dinyatakan sebagai kesadaran, kemudian curiosity, kemudian berlanjut membangun wisdom, kebijaksanaan, dan terus sebagai suatu spiral. Dan tentu azas doktrin seorang muslim itu adalah rahmatan lil alamin. Harus mampu
mengembangkan manfaat-manfaat, meninggalkan sejauh mungkin mudarat-mudarat, yang intinya adalah nilai efektif dan efisien. Nah, bentuknya ya baik, artinya sesuai dengan ukuran tingkat tertinggi baik, dan prosesnya pun harus berjalan dengan benar. Nah, inilah sehingga seorang khalifah itu seyogianya mencapai kualitas tertinggi yang disebut luar biasa. Itu yang kemudian sempat disampaikan, karena manusia itu pada hakikatnya dibangun oleh 3 dimensi, yaitu dimensi jasmaniah, dimensi ruhiyah, dan dimensi ilahiyah atau rububiyah. Maka proses yang berkembang ini dinyatakan, kalau garis putih itu menyatakan dimensi jasmaniah, kemudian garis berwarna yang secara umum adalah orange itu eksponensial, dimensi ruhiyah. Nah, kemudian dalam proses perubahan-perubahan yang berkembang untuk pengembangan itu, dimensi jasmania mungkin pernah sakit, turun kualitasnya tapi bisa sembuh. Akan tetapi ada yang tentu wafat pada usia muda, ada yang paling tinggi, tapi semuanya pun sebagaimana telah di-state atau dinyatakan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, maka jangkauan waktunya memang ada yang bisa tinggi, bisa rendah dalam jasmaniah, tetapi juga ada yang usia muda selesai, ada yang usianya panjang. Demikian juga tentang dimensi ruhiyah. Ada yang tinggi nilai ruhiyahnya, lalu ada yang diuji tapi masih bisa bangkit lagi sehingga disebut husnul khotimah. Tapi ada yang diuji terus nggak pernah bisa bangkit sehingga kita sebut sebagai su'ul khotimah. Dan pertanggungjawaban dimensi jasmaniah akan berakhir setelah berganti dengan kain kafan pakaiannya, sedangkan dimensi ruhiyah akan terus diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Itu barangkali. Dan kita telah membahas kualitas yang dicapai oleh manusia itu bertahap. Dari proses, dari keadaan tahu, mau, kemudian naik bisa, naik lagi terbiasa, dan luar biasa. Yang dapat dirumuskan, dilihat sebagai berikut ini. Tahapan tahu itu pada dasarnya menyangkut rububiyah dan ruhiyah. Proses ini yang pertama menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan pada sesi sebelumnya. 4 wahyu pertama itu semuanya tentang pengetahuan atau tentang sains, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk keinginan dengan model-modelnya, yang kemudian menyentuh mulai domain atau wilayah jasmaniah dengan suatu keinginan. Dan ini terus kalau didorong akan membangun motivasi, lalu mewujudkan kemampuan atau bisa, dan dengan imunitas, kemampuan menahan godaan, menahan tantangan, cobaan, akhlaknya itu makin tinggi dan berlaku secara istiqomah berkelanjutan menjadi suatu kebiasaan yang tentu hanya orang-orang yang berjiwa kuat, yang berjiwa heroisme, patriotik akan mampu mencapai tingkat luar biasa sebagai meritokrasi atau tingkat tertinggi yang kita kenal sebagai muslihun, ya, mengenal Allah meskipun tidak melihat, tapi selalu sadar bahwa dia dilihat oleh Allah.
Nah, kemudian dalam tingkatan-tingkatan pengetahuan itu pun ternyata bertingkat-tingkat. Ya, sesuai taksonomi Bloom, kita mengenal tingkat rendah itu recall, kemudian aplikasi, lalu comprehension, analytical, dan sintetis. Itu dalam tingkat pengetahuan, artinya tidak sekedar tahu yang harus dikejar, harus mampu juga menganalisis dan melakukan sintesis dari berbagai macam aspek, berbagai macam sifat, berbagai macam parameter yang kemudian kita kenal. Orang menyebutnya domain pengetahuan itu adalah kognitif, lalu membangun kemampuan dengan psikomotorik dari jasmania, lalu terwujud dalam bentuk afektif, dan semuanya harus dipelihara secara istiqomah atau sustainable, berkelanjutan dengan kekuatan yang sering disebut endurance atau drift. Ini suatu proses yang akan dilalui oleh manusia, dan nggak ada yang, ya kecuali para nabi dan rasul mungkin, bahwa keunggulan luar biasa itu harus melalui tahapan-tahapan seperti ini. Dan kita juga sudah mendiskusikan bahwa hakikatnya sains dan tentunya juga penerapannya teknologi itu melalui tingkatan-tingkatan, mulai dari dikira-kira menjadi ilmu yang smart, akurat, sehingga perilakunya menjadi efektif dan efisien. Nah, ini dari domain statistik ke domain profesionalis. Saya kira itu tingkatan pada pengetahuan, sains. Berikutnya, sebagaimana yang tahap berikutnya, bahwa sebelum mewujudkan segala sesuatu, dari mau untuk menjadi bisa, maka ada tahapan, kalau di Islam menyebutkan niat, inamal a'malu biniat, tetapi tentu tidak sekedar niat, udahlah lillahi ta'ala. Tidak seperti itu saja. Niat pun ada tingkatan-tingkatannya. Niat pun ada kualitas-kualitasnya. Sehingga kalau niat yang paling baik itu adalah yang mempunyai pengembangan dalam bentuk planning, persiapan yang matang, bahkan sampai ke pelaksanaannya agar cepat dan akurat, tepat, yang sebagaimana kita kenal dengan perilaku monitoring dan evaluation, atau evaluasi yang namanya MONEV. Itu. Kemudian di dalam suatu kegiatan atau dalam suatu usaha, ikhtiar, kita mengenal hal-hal yang tidak selamanya baik, tidak selamanya menguntungkan, tidak selamanya mendukung, tetapi juga ada hal-hal yang menghambat, ada hal-hal yang mungkin merugikan, atau barangkali kita kenal sebagai mudarat. Maka di dalam kehidupan ada pilihan-pilihan yang memiliki risiko dan keuntungan. Ini saya kira suatu penggambaran sebagaimana Allah menyebutkan, qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung pada Rob penguasa falak, yang sesungguhnya falak itu diterjemahkannya harusnya adalah dialektik, ya, sehingga runtut kepada semua ayat-ayat berikutnya dalam surat Al-Falaq itu. Dengan demikian Allah menyediakan dalam kehidupan kita itu bukan hanya fraksi baik, tetapi juga ada fraksi buruknya. Nah, min syarri ma khalaq, seluruh ciptaan Allah mengandung nilai baik, mengandung nilai buruk, baik dalam dimensi ruang maupun dimensi waktu. Nah, kemarin sudah disebutkan, disampaikan contoh-contohnya. Kemudian hal-hal yang baik dan buruk dapat kita simulasikan menjadi hal-hal yang mendorong dan hal-hal yang menghambat. Nah, ini ditunjukkan
hal-hal yang mendorong dinyatakan dengan penggambaran panah warna kuning dari bawah untuk naik, sedangkan hal-hal yang menghambat dinyatakan dengan panah warna putih menghambat gerakan untuk naik. Jadi ini sekedar contoh, belum semuanya atau belum tentu ini dalam setiap keadaan. Tujuan dan niat itu menjadi hal-hal yang positif, yang akan menjadi motivasi, yang akan mendorong. Demikian juga teman, lalu teknologi, sarana, prasarana, bahan baku, kesempatan, dan lain sebagainya. Sedangkan hal-hal yang mungkin menghambat itu bisa bentuknya persaingan, buruk sangka, individualistik, dan selanjutnya itu bisa dikatakan juga sebagai hal-hal yang menghambat. Namun pada keadaan lain bisa saja itu menjadi hal pendorong. Kemudian kita bisa membuat simulasi. Karena di dalam kehidupan kita itu hakikatnya ada pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan karena apa? Perhitungan-perhitungan yang dapat kita buat simulasi. Sebagai contoh di sini ada tujuan atau sasaran yang kita inginkan. Maka dari keadaan awal untuk mencapai tujuan itu Allah menyediakan berbagai macam peluang. Peluang itu artinya hal-hal yang kita pandang baik untuk bergerak ke arah sasaran atau tujuan. Maka lahirlah plan A, plan B, plan C, plan D, plan E, dan seterusnya. Tergantung kita mampu melihat parameter-parameter, faktor-faktor yang ada di dalam proses jangkauan kita. Lalu dalam plan A, plan B akan sangat baik kalau kita bisa membayangkan kalau ini akan ke kiri, ke kanan, ini maju lambat atau cepat. Kemudian setiap plan itu bisa tergantung ada tantangan dan hambatan apa saja, ada peluang dan resiko apa saja, begitu. Nah, kalau bisa kita buat grading atau kemampuan untuk mempertimbangkan nilai-nilai, maka setiap plan itu kita bisa memilih mana yang terbaik bagi kita, mana yang paling memberikan kemungkinan berhasil, mana yang memberikan tantangan relatif lebih ringan dan bisa kita atasi. Sehingga di dalam tabel ini misalnya saja plan A, lalu yang negatif itu kita sebut warna biru, 20, 40, 10, lalu persaingan permintaan, yang kemudian kita bisa mengatakan berapa faktor yang ini. Sehingga kalau kita lihat misalnya plan A, total grade-nya itu 0. Demikian juga plan B. Plan A itu total grade-nya minus 25. Jadi tantangannya sangat berat. Sedangkan plan B plus 7. Wah, ini agak ringan. Tapi kalau dilihat dari yang lain-lain, maka plan C itu memiliki grade plus 20. Jadi menurut perhitungan kita ini paling ringan dan paling memberikan keyakinan, keberhasilan dengan ini. Ini suatu model di dalam merancang kita yang kita kenal namanya itu niat, dengan antisipasi-antisipasi dengan planning yang tentu saja ini akan berhasil dengan proses ikhtiar tadi, upaya. Sehingga kita bisa melihat kalau kemungkinan-kemungkinan yang ada bagi kita itu hanya 2, maka disebutnya kondisinya 2 digit. Misalnya dinyatakan 2 digit itu 00, 01, 10, berarti hanya ada 4 kemungkinan. Berarti toleransi atau kesalahan atau ketidakpastian ini hanya 1/4 atau 25%. Maka demikian seterusnya
kalau parameter-parameter yang akan berperan di dalam planning kita makin banyak, maka dapat diungkapkan melalui digitasi setiap parameter atau setiap variabel dan kemungkinan yang makin tinggi. Jadi kalau ada n digit, ada 2n kemungkinan, 2 pangkat n kemungkinan, berarti ketelitiannya, kecermatannya, ketidakpastiannya 1/2n. Nah, itu kira-kira ininya, sehingga kita bisa memberikan analisis, dan inilah yang dilakukan oleh sains, bagaimana agar kita mampu membuat suatu program atau membuat suatu proyek dapat memberikan kepastian-kepastian dan keuntungan-keuntungan yang baik. Nah, itu tentang analisisnya, ya. Sedangkan ini dalam niatnya kita kan harus merencanakan. Maka dalam perencanaan ini ada apa yang disebut monitoring dan evaluasi. Sebagaimana disebutkan pertama, kan kita memulainya dengan mau, tetapi sebenarnya tidak langsung bisa. Harus melalui juga survei atau sounding atau studi kelayakan, lalu merencanakan, lalu melaksanakan dengan monef. Nah, inilah proses-proses yang akan bisa kita lalui secara lebih cepat, tepat, cermat. Yang kemudian kalau di dalam engineering, planning itu malah diukur. Bagaimana kemampuan kita yang mendukung, bagaimana keberhasilan, semua ranah-ranah yang berperan atau variabel-variabel yang berperan, sehingga melahirkan apa yang disebut sebagai detail engineering design atau DED, perencanaan yang rinci, sehingga dalam pelaksanaannya tentu memberikan analisis serta keputusan-keputusan yang barangkali bisa dikatakan yang terbaik, itu adalah yang paling efektif dan paling efisien. Efektif itu dimensinya pemakaian SDM dan waktu yang ini, sedangkan efisien itu biasanya dari cost atau modal atau bahan-bahan yang bernilai bisa diuangkan. Nah, ini biasanya dapat dinyatakan seperti ini, namanya DED itu. Di awal ada target pertama, target kedua, target ketiga, target keempat, dengan banyak sekali variabel yang dimasukkan, lalu kita turunkan, kita lihat. Namanya kurva S karena bentuknya selalu dalam DED itu, dalam perencanaan itu, belum apa-apa, ya sedikit naik. Nanti kalau sudah berjalan agak ini, maka akan naiknya cepat dan akan melandai asimptotik ketika proyek atau pekerjaan itu sudah mendekati hasil akhir. Nah, dan inilah kira-kira, jadi misalnya dalam contoh ini, ketika di sini ada variabel minggu misalnya, atau bulan atau apa, minggu pertama, kedua, ketiga, ini hasilnya masih sesuai. Kita masih gembira sesuai dengan perencanaan. Tapi minggu kelima, wah, mulai rendah. Apalagi minggu keempat, keenam, dan ketujuh. Kok ini masih di bawah? Maka seorang perencana atau seorang pengelola, seorang manajer harus bisa mengatasi kenapa ini bisa tidak sesuai rencana. Apa yang kurang, apa yang salah, dan dilakukan perbaikan-perbaikan agar jangan sampai berada di bawah kurva S ini. Minimal harus sama. Syukur-syukur target itu dicapai lebih tinggi dari kurva S. Jadi ini disebut fondasi lantai 1, lantai 2 ini sebagai suatu contoh
bagaimana kurva S dibuat dan dimonitoring, dievaluasi dalam membuat suatu bangunan misalnya 5 tingkat, misalnya gitu. Jadi fondasi dan seterusnya itu diukur melalui ya ini komponennya sengaja dibuat sederhana saja, hanya aturannya misalnya hanya material yang dibutuhkan, tenaga, peralatan, hanya gitu saja. Ini model yang sering dilakukan agar planning dapat terukur dan terevaluasi dengan sebaik-baiknya. Nah, ada hal yang barangkali perlu kita sadari. Kalau di dalam engineering, di dalam kehidupan sehari-hari, dalam manajemen, maka target-target itu memang disusun semata-mata karena imbalan, karena transaksi, karena bonus, atau karena iming-iming reward, penghargaan. Sehingga biasanya ukuran-ukuran keberhasilan ya disesuaikan dengan variabel waktu atau perencanaan. Maka dapat kita lihat, kalau hanya karena penugasan, maka target-target paling tinggi akan dicapai sesuai dengan monitoring dan evaluasi yang direncanakan. Tetapi ada hal yang mampu membangun sesuatu yang jauh lebih, itu adalah pengabdian. Segala sesuatu pekerjaan, segala sesuatu, sebutlah proyek, akan menjadi makin cepat. Bahwa keberhasilan-keberhasilan tidak hanya dipakai acuan waktu, karena sumber daya dan sumber tenaga itu semua, sebutlah pengabdian itu didasarkan pada sukarela, sehingga otomatis dia menjadi lebih cepat dan lebih tinggi, lebih efektif dan lebih efisien sesungguhnya. Dengan demikian, kalau kita mampu membangun suatu komunitas yang memiliki kadar pengabdian tinggi, insya Allah. Sebagai contoh di sini diberikan contoh warna kuning grafik ini adalah proses yang juga dimasukkan nilai-nilai pengabdian sehingga proses pekerjaan lebih cepat selesai, di mana kalau didasarkan penugasan ini baru pada target ketiga waktunya, tetapi dalam pengabdian target keempat sudah dicapai. Ini sekedar ilustrasi yang bisa kita ajak kita bangun generasi berikutnya untuk menegakkan kemampuan efektivitas dan efisiensi didasarkan pada pengabdian. Karena tentu namanya pengabdian itu ada di luar jalur ini. Selanjutnya kita bisa melihat pada tingkat pencapaian dari kebiasaan untuk menjadi luar biasa atau unggul, yang kita sebut itu adalah proses mastering, yang tidak mau akan selalu mengikutkan perilaku learning by doing, karena nggak ada manusia yang sempurna, selalu akan mendapatkan sesuatu yang baru, akan diajar sesuatu yang baru, akan diperlihatkan sesuatu yang baru, sehingga proses itu harus bertambah dengan mastering untuk mencapai tingkat tertinggi, luar biasa, unggul, atau yang disebut meritokrasi, atau bahasa dalam Islam itu muslih. Jadi kendali atau kontrol itu sudah diyakini, meskipun kita tidak melihat Allah, tapi yakin sadar bahwa Allah melihat kita. Maka inilah mastering yang ada di dalam pandangan atau gambaran dari sains, bahwa kehidupan itu diukurnya dari kemudahan, akurat, cermat, tepat, terpadu, seimbang, berlanjut. Yang paling tinggi itu efisien dan efektif. Saya kira ayat-ayat tuntunan tentang ini ada ya. Misalnya tentang keseimbangan sudah saya sampaikan.
wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan ala tatgha fil mizan. Ya, alam semesta berproses dengan keadaan setimbang dan jangan dilupakan atau jangan ditinggalkan. Lalu harus berlanjut istiqomah, kemudian harus efisien, efektif. Bahkan disebut bahwa yang tidak efisien, tidak efektif atau boros itu adalah temannya setan, ya. Dalam ini kan disebutkan bahwa pemborosan itu temannya setan, al-mubadirina ikhwanat syayatin. Itu, dan kalau didasarkan pada pengabdian, inilah yang sebenarnya merupakan penjabaran komponen-komponen dari disebut takwa itu. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, segala sesuatu itu berproses, dan proses itu adalah suatu ketentuan yang datang dari Allah. Kita menyebutnya proses. Allah menyebutnya, nomenklaturnya kun fayakun. Pengertian proses itu artinya ada awal, ada akhir, ada sistem yang membentuk, membangun, kemudian proses itu pun ada yang efektif, ada yang efisien, ada yang tidak efektif, ada yang tidak efisien. Proses itu terjadi meskipun mungkin kita mengenal ada mukjizat yang diberikan kepada Rasul ulul azmi misalnya itu. Ya, kita melihatnya mungkin bayangan kita ya tidak mungkinlah seperti tukang sulap simsalabim jadi. Nabi Musa pun ditunjukkan kemampuan laut yang terbelah. Itu pada dasarnya ada suatu proses yang berkaitan dengan sebab akibat di alam. Jadi segala sesuatu harus kita sadari berproses. Cuman ada proses yang lambat, ada yang cepat. Dan proses inilah yang oleh manusia harus diikuti dengan pengertian namanya ikhtiar. Dalam pengertian ikhtiar ini, proses selalu akan mempunyai pertama raw material atau input, dan itu tentu ada bahan baku atau ada potensi-potensi. Yang berikutnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, kecuali hanya dalam impian atau lamunan anak-anak kecil disulap simsalabim jadi. Tukang sulap pun kalau tahu triknya nggak akan seperti gitu kelihatan oleh kita. Nah, tuntunan Allah itu menyebutnya sebagai peraturan dari Allah, saya sebut sebagai golden rule. Banyak orang yang menyebut ada golden rule, ada golden apa-apa. Tapi yang saya maksud di sini golden rule itu untuk menunjukkan peraturan atau ketentuan dari Allah dari sesuatu input menjadi output dalam suatu proses, itu ketentuannya sama. Dan bukan hanya bagi manusia, bagi tumbuhan pun yang kita lihat tidak tiba-tiba atau ujug-ujug jadi berbuah gitu. Selalu ada proses-proses. Bagaimana dimulai dengan pembelahan sel, dan pembelahan sel mempunyai keadaan-keadaan tertentu agar dia bisa membelah. Dan ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi, yang kita kenal di dalam matematik itu sebagai initial condition. Dan kemudian ada syarat batas, kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Lalu ada proses-proses yang kita kenal dalam sistem itu, anggota-anggota sistem yang saling berkelindan atau saling berperan. Nah, di sini proses itu dimulai
ada potensi yang diberikan oleh Allah yang namanya sifat atau qadar, nanti akan dijelaskan lagi selanjutnya. Tetapi pada hakikatnya kondisi ini berlaku bukan hanya bagi manusia atau makhluk hidup saja. Bagi atom, molekul, itu pun mengikuti semua ini. Yang kemudian oleh fisika sih dikenal ada proses, ada besaran-besaran, ada hal-hal yang menyangkut pada perilaku-perilaku itu, ya. Makanya di sini kan disebut ada medan, ada gaya, ada dinamika. Ini bahasa-bahasa fisika sengaja saya ini kan, karena ini juga saya pakai untuk menjelaskan bahwa fisika yang terintegrasi dengan Al-Quran itu bukan hanya membawa rumus-rumus, bukan hanya menunjukkan atau bagaimana cara menghitung sesuatu, tetapi dia memiliki makna-makna, memiliki perilaku-perilaku yang berkelindan dalam sistem kausalitas atau sistem sebab akibat gitu. Nah, tahapan-tahapannya yang secara umum khususnya dalam ilmu-ilmu sosial mungkin ada potensi, talenta, kemudian membangun tahapan komunikasi, lalu memunculkan perilaku kompetisi, lalu memunculkan sesuatu keadaan baru, diversifikasi yang semuanya membangun harmonisasi, balancing, kesetimbangan, keselarasan, keindahan, ya kayak gitulah pengertian-pengertiannya. Dengan demikian, yang namanya golden rule atau ketentuan dari Allah ini, saya sebut sebagai ketentuan agung atau golden rule, berlaku pada semua makhluk Allah yang melakukan proses, dan Allah menyebutnya sebagai kun fayakun, gitu. Dan prosesnya terus naik dan berkelanjutan, ya, dari mulai sifat, pengaruh, interaksi, perubahan, memunculkan diversitas, memunculkan lagi sesuatu yang baru, sifat baru, terus. Jadi sebagaimana kemarin diungkapkan di dalam bagaimana sains berperan membangun masyarakat ilmiah itu sebagai suatu helix yang terus meningkat, naik, latar kabun tabak dan tabak, begitu. Dan ini tidak hanya pada domain jasmania, tidak hanya pada fisik, tidak hanya pada atom dan molekul, tetapi pada seluruh dimensi membangun perilaku yang merupakan entitas manusia itu dibangun oleh dimensi jasmania, dimensi ruhiyah, dan dimensi ilahiyah. Mungkin secara sepintas itu agar bisa didiskusikan lebih lanjut, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih.